selamat buat kita semua. Ya, kami dari kelompok yang biasa-biasa saja. Perkenalkan teman saya. Nama saya Eskiel. Halo Nama Bang. saya Albert. Ya. Oke, di sini kami akan menjelaskan bagaimana masa kepemimpinan Raja Henry ke-8 dan Elizabeth serta anaknya Edward IV dan Mary I. Ya. Oke, Bang. Ini mungkin aku mau kasih pertanyaan dulu lah sama Abang. Abang Siap. dulu lah yang kasih pertanyaan sama aku gitu. Oke, berarti saya yang bertanya ya? Iya. Oke. Singkat saja, pertanyaan saya seperti ini. Coba jelaskan secara singkat bagaimana masa kepemimpinan Raja Henry VIII dan Elizabeth. Iya. Oke. Yang pertama kita harus tahu dulu biografi siapa itu Henry ya. Ini kalau saya bisa jelaskan, Henry ini Henry ke-8, dia lahir pada tanggal 28 Juli 1949. Jadi saat dia meninggal juga di tahun yang sama, dia meninggal di tahun 28 Januari tahun 1547 di London. Kalau kita tahu Bang, ini Henry ini dia adalah raja Irlandia pertama di Inggris dan dia melanjutkan klaim nominal pada penguasa Inggris atas kerajaan Prancis. Dia juga sebagai kepala monarki kedua dari Wangsa Tudor setelah ayahnya Henry ke-7. Jadi Henry ke-8 ini adalah penerus dari Henry ke-7 gitu. Oke, siap. Ayahnya itu jelas ya sudah saya katakan tadi Henry ke-7, ibunya Elizabeth. Dan ya Henry ke-8 ini dia itu ya gatal lah dibilang, suka cewek lah. Dia punya banyak istri, Catherine, Anne, Jane, baru Catherine Howard, Catherine Parr, dia banyak. Tapi kalau kita melihat di masa kepemimpinannya, masa kepemimpinan Henry ini di dalam negeri, dia dicap sebagai dia dikenal sebagai pembawa perubahan radikal yang dilakukan pada konstitusi Inggris. Membawa teori hak-hak ilahi raja-raja ke dalam Inggris, dan selain menegaskan supremasi penguasa monarki atas gereja Inggris. Dan karena itu, disitulah dimulai reformasi Inggris. Ia banyak melakukan perluasan kekuasaan kerajaan. Bahkan berbagai-bagai tuduhan, pengkhianatan dan bidah digunakan untuk menghentikan perbedaan pendapat. Mungkin secara singkat seperti itu apa yang dilakukan dia. Tapi kalau kita melihat lagi Bang, meskipun hal itu dilakukan dia mendapat pemasukan uang yang besar pada masa pemerintahannya dari sumber-sumber ini. Henry terus-menerus berada di ambang kehancuran finansial karena pemborosan untuk keperluan pribadi dan banyaknya peperangan yang menghabiskan banyak biaya yang dilangsungkan dia di dataran Eropa. Jadi karena kebanyakan uang lah, dia melakukan pemborosan gitu. Dia tidak tahu memanage uang itu. Dan tadi pertanyaan kedua Elizabeth ya. Ya, Elizabeth pertama ini dia juga adalah seorang ratu kerajaan Inggris di Irlandia pada tahun 17 November sampai 1558 hingga saat kematiannya. Kalau kita melihat Bang, dia lahir pada tanggal 7 September 1533. Jadi mungkin masa hidupnya sedikit singkat lah seperti itu. Dia dijuluki sebagai The Virgin Queen atau Ratu Perawan. Mungkin dia tidak nikah lah seperti itu. Dia dibilang sebagai ratu yang baik, ratu yang cerdas dan ya seperti itulah, dikagumi banyak pria. Dia adalah penguasa monarki kelima dan terakhir dari dinasti Tudor. Ia merupakan putri dari Henry ke-8 yang tadi kita bahas, dan tetapi ibunya dihukum mati pada masa itu. Masa pemerintahannya, Elizabeth mencoba memerintah berdasarkan nasihat-nasihat yang baik. Salah satunya, tindakan pertamanya ia mendirikan gereja Protestan di Inggris dan Elizabeth sebagai gubernur tertingginya, atau boleh dikatakan Supreme Governor. Nah ya seperti itulah singkat. Nah, itulah mungkin Bang pertanyaan. Tapi saya ini ada juga mau bertanya nih sedikit sama Abang. Karena saya hanya mengetahui tentang reformasi Inggris hanya dua tokoh ini. Jadi saya mau bertanya nih sama Abang. Coba jelaskan secara singkat bagaimana masa kepemimpinan Edward IV dan Mary I. Mungkin Abang boleh jelaskan yang inti-inti aja lah. Oke. Secara singkat saya jelaskan. Edward IV ini adalah anak Henry yang ke-8 dari istri yang ketiga bernama Jane Seymour. Tetapi di masa pemimpinannya tidak lama karena dia meninggal di usia 16 tahun karena penyakit TBC. Jadi semasa hidupnya, pemikiran Edward ini mengenai Protestan sangat kuat. Sehingga gereja pada saat itu mengalami pertumbuhan secara liturgi dan pengajaran. Sementara Mary yang pertama, ini adalah kakak tiri daripada Edward.
di mana pada saat Edward meninggal terjadi keributan di dalam untuk mengisi kepemimpinan yang kosong. Dan akhirnya Mary I menjadi pemimpin pada saat itu. Nah, di mana Mary ini sangat bertolak, maksudnya tujuannya bertolak belakang dengan Edward. Di mana Edward itu pengajarannya mengenai Protestan, sementara Mary mengenai Katolik. Jadi ada kontra terhadap mereka berdua. Iya, jadi semasa kehidupan Edward dan Mary, Edward IV dan Mary I itu sangat memiliki kontra ya antara pandangan Edward dan Mary. Jadi mungkin saja yang bisa saya jelaskan. Terima kasih buat pemaparannya. Tuhan Yesus memberkati.